Mana ada tempat pantai? Keluar kita malam. Jangan terlalu cepat, sudah minggu-minggu ini berjalan sama aku. Selamat pagi ibu-ibu. Siap-siap langkah awal ke Dinas Pariwisata Kota Palembang. Semangat, semangat, semangat. Jangan naughty. Oke? Selamat pagi Pak Sek. Ayo, kita ready. Let's go. Action today, benjol tomorrow. Ini jalan arah keluar hotel menuju jalan raya. Kita bersiap-siap menuju Kadispar Kota Palembang. Mana orangnya? Siap-siap menuju Kadispar ke Kota Palembang. Sudah Bu, tenang, semua terambil. Hah? Oh, lewatnya dari mana Pak? Oh iya, kasih Pak. Sini. Ya, pariwisata dengan tata ruang. Perut. Pantai. Halo Pak Tommy. Yoi. Langkah awal ke Dinas Pariwisata Kota Palembang. 1 kali dayung, 2-3 bulan. terlewati. Tapi 3 hari capeknya tidak hilang-hilang. Bisa sebalik. Siapa itu? Oke, kita telah tiba di Dinas Pariwisata Kota Palembang. Semangat, 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 semangat. Sudah keringat dingin, tenang, semangat. Penuh dengan tapi ibu bawa obat kan? Ibu bawa obat? Obat kuat.
Didorong Lea. Assalamualaikum. Sini. Tiba di ruang rapat Dinas Pariwisata Kota Palembang. Iya ya Bu. Siap. Ya. Ya, datang dulu sebentar. Nanti betul berbalik ya. Oke. Terima kasih ya. Kores. Ini yang tidak diangkat, ya paling ngapo. Sampai suara ring terus. Saya ditunggu Pak. Udah. Langsung Pak ya. Zoom. Mana absennya tadi ada ya? Oh, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama adalah kita bacakan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, kesempatan sehingga kita dapat bersilaturahmi di ruangan kami Dinas Pariwisata Kota Palembang. Pertama, selawat dan salam kita turun pada junjungan kita dan bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, termasuk kita yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya nanti kita berpas dari beliau, amin. Nah, jadi selamat datang bapak-bapak semua, ibu karyawan dari Pali. Ini sebenarnya Pali ini hubungan dekat juga sama kami dulu. Nah, juga kawan-kawan di sana. Inilah keadaan kami Dinas Pariwisata Palembang. Dalam hal ini saya didampingi tadi Ibu Sumiati, itu Kasubag Pegawaian dan Umum di Dinas Pariwisata Kota Palembang. Di sini juga ada Pak Andika, kebetulan beliau adalah kasih destinasi dan untuk di bidang destinasi dan industri pariwisata. Juga ada Mbak Atik, ada Pak Pipi. Ini Pipi ini Kasubag KUPTD untuk di wilayah BKB Benteng Kota Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama Pak, kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Pagi-pagi sudah terima tamu kita berjauh ya. Mohon maaf ini menyita waktunya sedikit. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Fahri, saya Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu. Kami membawa sekitar 7 orang teman. Saya langsung perkenalkan, ini Pak Dr. Maskuri Sutomo. Beliau adalah tim kajian penataan kawasan Palu Plaza dan kawasan religi di Kota Palu. Kemudian ada Pak Muhammad Kaharu SHG. Beliau fungsional kemasyarakatan, peneliti di Balitbangda. Kemudian Ibu Juliana Neima, Kabid Inovasi dan Pembangunan. Kemudian Ibu Endang, itu Kabid Sosial Budaya. Dan Ibu Misra, staf di Balitbangda. Kami datang kemarin Pak. Kami kemarin start dari Palu itu kira-kira jam 6 pagi pesawat terbang. Sampai di sini hampir jam maghrib Pak. Karena
kami, sudah kita ke Palembang, gimana kotanya? Semangat kami tetap tinggi Pak. Itu kemarin. Kami belum pernah naik LRT, nah, kemarin sudah mulai dan sistem transportnya murah, 10.000 ya. Kita coba naik LRT, rupanya luar biasa, cepat, murah, nyaman, sampai tujuan dengan tepat waktu. Itu naik LRT. Kemudian maksud kedatangan kami kemarin Pak ingin studi tiru sebenarnya Pak, karena kebetulan kami di Balitbangda ada namanya kajian penataan kawasan religi dan perkotaan di sana. Ada satu kawasan namanya Palu Plaza, itu yang kami Pak Wali Kota menitipkan kepada Balitbangda, coba kaji kira-kira kawasan ini cocoknya seperti apa. Itu kawasan sudah lama terbangun ya Pak, tahun 86. Nah di sekitar kawasan itu tidak jauh dari situ, kira-kira cuma 50 meter ada kawasan wisata religi. Kenapa? Karena di sana ada perguruan tinggi Al Khairat yang didirikan salah satu tokoh namanya Syekh Al Jufri, itu tokoh Islam yang membangun perguruan tinggi tertua di kawasan Indonesia Timur, Al Khairat namanya. Nah itu kami ingin mengkonekkan, kebetulan kami membawa tim ahli, sekaligus ingin bertukar pikiran di sini. Kira-kira ini ada masjid apa? Iya, ada Agung. Nah, itu kami mirip-mirip kayak dengan kawasan ini, kawasan wisata religi di kami, sehingga kami coba kita ke studi tiru ke Palembang. Mudah-mudahan teman-teman di sini terima. Itu sedikit cerita Pak. Kalau di Balitbangda sendiri saya tidak tahu. Kalau di pariwisata Pak, kami sudah eselon 4 kami fungsional, semua sudah ke fungsional, 11 eselon 4. Itu Pak awal perkenalan kami. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa kami dapatkan dan akan kami bawa ke Palu untuk dibuatkan semacam rekomendasi yang kira-kira kita bisa contoh. Oh ini di Palembang seperti ini loh penataan kawasan itu. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak atas kunjungannya. Kami juga terima kasih menjadikan salah satu kota yang untuk jadi saat ditiru. Ya kami juga memang untuk sekedar informasi, Kota Palembang ini adalah kota tertua di Indonesia. Jadi dari tahunnya aja 1990, 18 berapa tadi? 93 Masehi ya. Nah itu dari berulang tahun kita kemarin. Jadi memang kota Palembang ini kita bukan kota yang mempunyai sumber daya alam. Kita tidak punya SDA karena saya tahu persis, saya orang pertambangan. Jadi kita tidak punya sumber daya alam, tapi kita adalah kota jasa. Tapi kita juga mempunyai sejarah, di mana sejarah kerajaan Sriwijaya, dari kerajaan Sriwijaya turun ke Kesultanan, jadi memang luar biasa. Dan kita juga banyak budaya. Dan yang terkenal adalah ciri khas kita adalah kuliner. Kuliner kita sudah mendunia, apalagi kalau Bapak udah tahu dengan pempeknya. Kalau nggak ke Palembang nggak makan pempek. Yang memang layak untuk kita jual dan kita promosikan baru 15-20 destinasi wisata. Nah ini destinasi wisata ini kita pun ada namanya aplikasi Virtual Tour 360 derajat. Ini bisa Bapak Ibu akses di HP. Dulu pada saat kami pandemi tahun 2019, semua sektor pariwisata itu anjlok, terjun bebas. Namun kami dari Dinas Pariwisata, bagaimana kita bisa mempromosikan destinasi wisata itu bisa dikunjungi walaupun secara virtual. Apalagi kalau kita memakai kacamata 3 dimensi, ini seolah-olah kita berada di sini Pak. Bapak kalau takut ketinggian itu gemeter, karena berada di atas Ampera. Ini 15 akses kabupaten destinasi bisa kita kunjungi. Jadi bisa Bapak lihat putar-putar seperti ini, seolah-olah Bapak berada di Bekasi itu. Nah inilah kita.
pusat perbelanjaan. Kalau di Palembang ini beberapa pusat perbelanjaan itu sudah dilengkapi, dalam satu kawasan itu ada hotelnya. Gitu. Jadi pembangunan industri pariwisata ini memang beriringan dengan kawasan perbelanjaan atau pertokoan. Karena untuk usaha pariwisata banyak kontra dengan lingkungan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, misalnya karaoke atau spa. Jadi rata-rata industri pariwisata ini dibuat itu di daerah pusat perbelanjaan atau pertokoan. Jadi memang dari penataan sudah dibagi lagi ke Perda. Dari Perda itu sudah ada ada dibagi kawasan strategis, kawasan perbelanjaan, kawasan dan lain-lain itu sudah ada di Perda kami Pariwisata nomor 4 tahun 2020. Sehingga pada saat pembangunannya nanti Bapeda, PUPR dan beberapa OPD lain, karena saya pernah mengikuti sesuai dengan perintah dari pimpinan untuk mengikuti penataan kawasan untuk usaha pariwisata. Memang ada itu Bu, di Palembang ada. Jadi Bapeda bersama PTSP bersama Dinas Pariwisata itu kita melakukan pemetaan. Karena untuk usaha pariwisata kalau kita membangunnya di sekitar kawasan pemukiman itu khawatirnya pasti didemo. Gitu, dan nggak 1-2 usaha di Kota Palembang ini tertunda operasionalnya dikarenakan tidak disetujui oleh masyarakat. Jadi sebaiknya memang dari penataan dan juga sebaiknya memang dari ada perdanya. Kalau di Perwalinya sendiri, tupoksinya ya dia hanya per wilayah destinasi wisata yang dikelola saja. Tapi tetap bagaimanapun juga kita kan tidak bisa lepas kayak di kami ya, kawasan Plaza Benteng Kota Besar. Kita memang mengelola Plaza Benteng Kota Besar itu. Tapi karena urusan kalau ada yang rusak, lantainya jebol atau amblas atau terkena dari hantaman arus sungai, nah maka kita kan tidak punya dana tuh. Itulah yang namanya tadi kita berkoordinasi seperti kata Pak Erul. Nomor 1 demi Kota Palembang, runtuhkan dulu ego sentral. Nanti kita bersurat ke dinas terkait, misalnya PUPR, atau kalau misalnya untuk ketika sudah ditumbuhi rumput di belakang panggung itu kan banyak tuh, atau panggung utamanya itu sudah mulai ada yang tangan jahil nih ya, sudah mulai coret-coret, nanti kita foto, kita koordinasi, tidak hanya melalui surat, tapi juga melalui sekarang pakai media sosial, bisa melalui WhatsApp. Jadi kita kirim, resminya ada, lisannya juga ada. Nanti mereka yang ini. Jelaskan bahwa area wisata itu dekat pulau. Itu ditempuh dengan jalan kaki atau ada kendaraan khusus bisa melalui jalan? Kalau saran saya Pak, apa jalan kaki aja? Oh bisa. Bisa. Soalnya gini, dari BKB maju sedikit itu paling 5 menit ke Museum SMP. Maju lagi paling juga nggak nyampe 5 menit sudah nyampe Montpera. Tapi sambil jalan dari Montpera menyeberang itu nolehkan ke kiri ya, noleh ke kiri. Nanti ada kantor pos Palembang, kantor pos besar.
Dan itu bangunan dibangun di awal tahun 1900. Yang bangunnya juga orang Belanda. Baik, terima kasih Mbak Pipi. Mungkin nanti ada yang lain. Jadi mungkin saya lupa menceritakan daripada sejarah PKB ini, Pak. Dulu PKB ini daerah yang paling kumuh dan daerah yang memang maaf ngomong itu premannya paling banyak. Karena itu kawasan tempat penjualan buah-buahan, semua pisang-pisangan, kulit apa ini pelataran ini semuanya dulu itu takut Pak kalau ke sana. Nggak ada yang berani. Kita orang Palembang ini kena todong pada saat itu. Nah, karena tangan dinginnya Pak Wali Kota waktu itu zaman Pak Edi Santana, beliau berdiri di Ampera itu. Malam-malam dia berdiri di Ampera melihat ke bawah itu mau bikin apa. Berbagai stakeholder untuk diskusi itu jadi masyarakat sampai ke masyarakat itu bisa jadi sebuah kebijakan yang dieksekusi oleh dinas, mulai dari koordinasi informal. Yang kedua adalah pelibatan CSR juga penting. CSR ini tadi saya lihat Bank Indonesia, bus di sini banyak. Itu juga penting untuk membangun sebuah kawasan destinasi wisata. Dan yang terakhir penting juga menurut saya Pak, hilangkan ego sektor antara ini. Jadi ya tidak, koordinasi ini tidak hanya cantik di mulut, tapi harus dilaksanakan gitu. Namun karena ini di Palembang, saya juga Penasaran juga. boleh berpantun barangkali. Ya, ini kan. Ya. Nah, ini saya ada pantun ini untuk menutup pertemuan kita ini. Ada roti di pucuk nampak, kubagi bersama kanti-kanti. Kalau ada salah mohon dimaafkan, jangan disimpan di dalam hati. Boleh. Terima kasih Pak atas sambutannya. Kami sangat tersanjung teman-teman dari Kota Palu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahannya songket, ada juga tanjak yang membalut kain, itu tanjak sultan. Dan di sini ada biasanya ada mahkotanya. Tanjak ini anak dipijak tapi dijunjung di kepala. Jadi memang kami menjunjung tinggi adat istiadat dari Kota Palembang, sehingga dimanapun bumi dipijak itulah langit dijunjung. Mungkin ini kan kami pakai kan Pak, karena setiap kami orang tamu harus kami pakai kan. Oh iya. Tanjak ini tanda kehormatan dari masyarakat Kota Palembang. Ya, sudah selesai. Ini mau lanjut kemana nih? Mau lanjut kemana lagi? Tolaknya lebih agung, tinggal Surabaya. Putar kawasan itu. Tapi kalau memang Lanjut kemana nih Pak Dokter? Ya, mau lanjut kemana lagi?
Ke hotel dulu. Oh, ke hotel dulu. Kalian nanti Pergangan otot betis. sama-sama ya. Bu ya. Oke Pak. Iya. Iya. Ya, telah selesai koordinasi Dinas Pariwisata Kota Palembang. Saatnya balik ke hotel dalam rangka pergangan otot-otot betis. Sekarang di samping saya ini Raja Kopel Kota Palu Palembang, Muhammad Fari. Halo. Sekarang beliau ganti gelar. Wong Tito. Raja Kopel Kota Palu Palembang. Udah ke mano. Kita ke hotel dulu dalam rangka pergangan betis. Iya leh. Itu yang penting, makan dulu leh. Bisa di situ. Bisa kasih Berat. Rupanya Ibu Endang lagi sumringah Ibu Endang ini. Ye. Aduh, udah. Raja Ampat mau mendekat ini pakai selendang. Tangan itu. Aduh. Tapi luar biasa tadi pantun leh. Makan kemarin. Terserah. Di mana tadi malamnya? Di situ. Bukan yang ada hari itu usaha. Awas mobil. Rajo. Udah cepat dulu. Oh, Uni. Aduh, Kasubi di mana ini? Aduh. Bye-bye Bu, mobil. Ikut arus. Oke. Menikmati siang hari di Kota Palembang. Sekaligus meregangkan betis. Hah? Waktunya mencari kuliner untuk makan siang. Misra, kuat? Iya, kuat. Oke. Siapa takut ya tentang makan siangnya? Iya. Habiskan makan siang. Iya, apa mau lima kurang gana itu? Ye. Oh, ranca bana si jual. Ranca bana si jual. Rupanya Ibu Endang ini ada bakat jadi artistik. Nah, waktunya sholat zuhur waktu Kota Palembang. Di mana di sini? Ikan bakar bakiak. Oke. Ya. Mau coba makanan khas Palembang dulu, Pak? Ya. Aduh, tiba di rumah makan apa nih? Kedai Tiga Nyonya.